Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat Siang ya waktu Besties, Indonesia. ya. Dan sekarang kita kembali lagi di Instagram Live SMP Taruna Bakti. Dan ini spesial banget ya hari ini ya. Very special Very because we special. have a special guest today. And special moment karena kita menjelang Hari Kebangkitan Nasional Iya, ya. iya, besok Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia ya. Betul, Dan perkenalkan kami dari Taruna Bakti, rekan saya. Rizka, Dan saya Vanjo. Kali ini kita akan pastinya berbicara atau sharing seru bersama dengan alumni SMP Taruna Bakti. Ya. iya. Jadi Instagram Live SMP kali ini temanya tuh alumni. Success story. That's ya. right, And betul. our topic for today is break the barriers. Path to succeed in the USA. That's right. Bagaimana sih Okay. kita bisa melawan gitu ya barrier atau halangan-halangan yang mungkin menjadi stereotype atau stigma yang itu Yang muncul. padahal sebenarnya bisa kita lawan Yeah, we secara can go positif. through those ya. barriers. Dan Ya, kita akhirnya. bisa jadi sukses seperti itu Yes, ya. betul, Dan betul. kita akan temukan jawabannya di alumni kita yang satu ini. Ini adalah Betul sekali. seseorang sosok yang sedang viral. Bisa dibilang sedang viral di Indonesia sekarang ini ya, and one of the most wanted women yang diburu untuk diinterview. Exactly. Ya. So lucky us, kita punya opportunity dan alhamdulillahnya Vita juga mau akhirnya ya untuk diinterview oleh kita. Well, Langsung aja. Iya, kita sangat bersyukur sekali ya dan berterima kasih ya. betul. Jadi buat Teh Besti, panggilan untuk teman-teman Taruna Bakti Besti kita yang nanti mau bertanya-tanya atau mau komen ya, boleh follow dulu di @smp_Taruna Bakti Bandung. Dan juga jangan lupa SMP Taruna Bakti Bandung ini kita sekarang masih membuka PPDB ya. Betul. PPDB tahun 2022. Apa sih PPDB? Ini adalah pendaftaran peserta didik baru ya. Betul Jadi sekali. langsung saja akses di @smp_Taruna Bakti Bandung. Dan jadilah sosok sukses seperti alumni kita yang satu ini yaitu Big please applause. welcome Arsvita Alamsyah. Halo Vita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Terima kasih Wow. kesempatannya. Oke, sama-sama. Sama-sama ya. It is an honor for us juga untuk bisa akhirnya ngobrol santai ya. Mungkin santai tapi nanti banyak sekali yang bisa di-gain sama viewers kita kali ini ya. Oke, you're such an inspiring one. Oke. Thank you so much Vita for being here with us today. Apa kabar nih Vita hari ini nih ya? Alhamdulillah baik-baik. Baik, Vita berarti Kabarnya sekarang sangat baik. lokasi sedang berada di mana Vita? Sekarang di Los Angeles, California, di Amerika Serikat. Oke. Wow, oke. Dan jam berapa sekarang di sana kalau boleh tahu? Sekarang jam 9.07 malam. Jam 9 malam. Beda 14 jam dengan Thank you so Betul, much ya untuk menyempatkan waktunya Betul. to spending your time ya. Udah malam berarti udah pulang kerja mungkin ya. Iya. Thank you so much Thank you ya. banget kesempatannya. Ini sangat senang untuk bisa sharing-sharing sama teman-teman di Taruna Bakti. Oke. You're very welcome. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat banyak sekali Insight, baru, inspirasi, inspirasi dan lainnya dengan motivasi. Yes, betul sekali, terutama motivasi ya untuk keep dreaming ya, seperti halnya yang sudah kamu lewati ya step-stepnya dari mulai dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa dapat banyak insight ya. Oke. So, mungkin dari judulnya sebetulnya viewers sudah tahu, oh Arsvita itu alumni SMP Taruna Bakti. Tapi tidak ada salahnya mungkin Vita bisa cerita sedikit, apa sih hubungan Arsvita dengan SMP Taruna Bakti? Sekaligus memperkenalkan diri lagi Betul, mungkin. betul. Silakan Vita. Nama aku Arsvita Alamsyah. Aku dulu sekolah di SMP Taruna Bakti, bilingual angkatan pertama. Kita sama-sama sekelas 3 tahun bareng. Aku masih kontakan juga sama teman-teman SMP Taruna Bakti. Gitu. Banyak pokoknya kesan selama di SMP Taruna Bakti ini. Wow, that's cool. Jadi Vita ini adalah angkatan pertama perdana dari Kelas bilingual class bilingual program programnya ke SMP Taruna Bakti.
Ya. Oke, jadi ini bisa dilihat sebetulnya ya, kalau Ya. bilingualnya Taruna Bakti sudah ada outputnya seperti ini. Inilah dia ya. Ini hanya salah satunya ya, Betul, salah satunya seperti itu. dari sekian Oke. banyak. Nah, Dan sambil juga untuk kita lanjut lagi dengan Vita, untuk Besti yang ingin bertanya, silahkan tanya tentang bagaimana atau tips ya soal Vita tuh bisa sukses seperti sekarang ya. Dan tolong jangan tanya tentang hal pribadi ya, karena kita di sini adalah membahas tentang kesuksesan atau pencapaian dan apa ya, inspirasi yang bisa dibagi oleh Vita. Betul Vita? Oh, Oh, yes. Oke, Vita. Oke, next. Dan Vita, kalau boleh tahu nih, Vita kan udah alumni dari SMP Taruna Bakti ya, untuk berarti selama menjalani pendidikan itu mostly di Bandung ya dulu ya? iya betul. Mostly di Bandung. Saya besar di Bandung, SD di Bandung, SMP di Bandung, juga SMA di Bandung. Oke, dan seperti yang kita tahu juga Vita ini adalah kemudian melanjutkan kuliah sarjananya, sempat juga di Bandung, lalu ke luar negeri. Boleh diceritakan Vita? Boleh, benar. Jadi waktu itu sempat 2 tahun ya sebenarnya di ITB, karena saya lulus SMA, dapat jalur undangan, jadi saya nggak perlu tes lagi. Oke. Dapat ke ITB, jadi kayak ya udah diambil aja gitu. Oke. Saya ngambil Fakultas FTMD tahun pertamanya, lalu masuk teknik mesin tahun keduanya. Di tahun kedua saya memutuskan untuk pindah ke University of Maryland, melanjutkan studi di sana karena saya berpikir saya pengen kerja di luar negeri gitu, terutama di Amerika. Jadi saya merasa lebih kredibel atau lebih dipercaya kalau misalnya saya jadi lulusan di luar negeri gitu. Oke. Wow, good thoughts ya. Jadi Yes. udah ada konsep dari dalam diri Vita ya untuk berkuliah dan akhirnya berkarir. Meskipun waktu SMP sebenarnya saya nggak kepikiran yang kayak gitu. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya nih, Fit. Bisa diceritain nggak sih, Fit? Misalnya sekarang tuh we can say that you are one of the success person ya sekarang. Apakah memang dari kecil itu, dari dulu memang selalu sukses? Itu pertanyaan pertama ya. Apakah memang harus selalu sukses dari dulu? Oke. Dan apakah memang untuk bisa berkarir di luar negeri harus selalu di luar negeri? Sebetulnya ini udah terjawab ya. Tadi dibilang di Bandung. Nah, itu mungkin bisa diulas sedikit, Fit. Bisa jadi satu informasi untuk junior kamu, terutama yang di SMP Taruna Bakti dan yang lainnya tentunya. Silakan, Fit. Iya. Tentunya nggak sama sekali ya. Dulu saya dari SD negeri gitu di Bandung, dekat juga dengan SMP Taruna Bakti. Saya sekolah di SD Merdeka 5. Terus masuk ke SMP Taruna Bakti sebenarnya saya agak minder karena biasanya yang masuk SMP Taruna Bakti itu kan dari SD Taruna Bakti. Jadi mungkin sekarang udah berbeda ya, tapi dulu mayoritasnya SD Taruna Bakti. Jadi saya merasa sedikit gitu temannya kesulitan bergaul. Saya juga sebenarnya dulu seringnya main ya, jadi nggak pernah belajar. Jadi saya semester pertama itu cukup merasa kesulitan, terutama karena harus kelas bahasa Inggris gitu kan. Saya di SD selalu bahasa Indonesia, terus masuk SMP harus pakai bahasa Inggris. Saya banyak sekali keterbatasannya. Karena dulu juga dari segi misalnya kamus, dulu juga ada internet sebanyak sekarang ya, jadi masih pakai kamus buku, sedangkan teman-teman saya sudah pakai kamus AlphaLink dulu, jadi sudah cukup digital. Karena kesulitan itu saya sempat di trigger sama guru saya kayak, kamu kelas bilingual tapi ngerjain bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi semester depan ke ini aja ya, ke regular, ke kelas reguler. Jadi di situ saya merasa tertrigger, saya harus belajar lebih giat, harus memperbaiki gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Di situ momen dimana saya mulai belajar, dan saat itu karena sukanya main skateboard, dulu saya nggak dibolehin beli skateboard. Sedangkan teman-teman saya di sekolah pada pakai skateboard.
saya akhirnya deal-dealan sama orang tua saya kalau nilai ulangan 8 atau lebih bagus, saya dikasih 5.000 rupiah uang jajan. Kalau misalnya nilainya di atas 9, saya dikasih 10.000 rupiah. Nah di situ baru makin semangat nih belajarnya. Yang awalnya semester 1 itu saya ranking 3 gitu ya, tapi dari bawah ranking 3-nya. Oke. Jadi di situ baru mulai belajar. Tiap semester saya semakin baik gitu ya rankingnya, karena cuma ber-28 jadi kelasnya itu aja. Terus akhirnya cukup kaget pas kelulusan itu saya dipanggil untuk ranking 3 dari atas. Dari atas itu kali ini ya. Wow, what a great job you did. Oke. Itu cukup monumental dan sampai sekarang kalau bisa dibilang pas masuk Taruna Bakti lah di mana saya ya yang berprogres gitu ya, ibaratnya learning curve-nya meningkat gitu, yang dari yang paling bawah jadi di atas gitu. Okay. Dari yang paling pendek juga di kelas gitu, yang paling kecil. Sekarang udah normal lah. Jadi progresnya di Tarbak not only academic ya, jadi mulai dari physical juga ya. Tapi berarti di sini kalau bisa boleh digaris bawahin ya, diambil highlightnya bahwa memang betul di Taruna Bakti, kalaupun dari SD non Tarbak jangan feeling insecure, because semuanya juga akhirnya punya difasilitasi hal yang sama dan juga punya hak yang sama, dan when we trust ourselves we can do it ya. Itu berarti insight-nya, dan kalau harus ada satu trigger dulu mungkin ya untuk akhirnya bisa berbalik arah seperti itu ya. Oke. Betul banget. Tentunya misalnya pada saat di jalan, mungkin kalau sekarang saya bercerita rasanya kelihatannya mudah gitu ya. Mungkin kalau dulu dipikir-pikir sebagai anak kecil gitu kayak agak sulit sih memang. Struggling ya pada waktu itu ya. Yes. I see. Itulah mungkin yang juga dicoba dibentuk di SMP Taruna Bakti ya. Pembentukan karakter, kemudian juga tadi agar bisa muncul trigger, itu kan membuat hal kita yang tadinya negatif jadi positif ya, yang tadinya nggak bisa atau mungkin nggak terbiasa belajar bahasa Inggris di bilingual, bukannya dipaksa tapi dimotivasi ya, agar bisa lebih semangat lagi untuk study English, speaking English, seperti itu ya Vita ya. Wah, itu proses yang harus dijalani ya untuk menjadi seperti sekarang. Betul. Nah, kemudian tadi kan pada prosesnya nih Vita tadi kan bersekolah di Bandung, kemudian juga tadi mengambil kuliahnya di University of Maryland, dan kalau tidak salah melanjutkan juga di MIT ya? Iya, S2-nya ya. Massachusetts Institute of Engineering ya? Iya, betul sekali. Saya di Massachusetts Institute of Technology untuk S2-nya. Terus tahun lalu. Itu keren banget sih ya. Semuanya kayak pengen masuk MIT ya. Kalau udah MIT, oke. Kemudian apa sih yang membuat Vita itu memilih jalan karir seperti sekarang ini nih? Tadi kan sudah dijelaskan ingin bekerja di luar negeri seperti itu ya. Lebih tepatnya di Amerika, di USA. Dan apa sih yang memilih Vita untuk berkarir, memilih karir seperti sekarang ini? Karena sekarang ini Vita kan bekerja di salah satu perusahaan yang memang ini foundernya sangat dikenal luas, yaitu Elon Musk kan, yaitu di SpaceX ya Vita ya sekarang ya. Betul sekali. Jadi kalau boleh dibilang saya dari kecil memang suka barang-barang gitu ya, apa itu sepeda lah, barang-barang yang kiranya bisa dirakit gitu. Jadi saya ketika melihat barang tuh kayak pengen tahu ini tuh cara digabung-gabungin, cara dirakitnya tuh bagaimana. Terus waktu SMP juga terfasilitasi dengan pelajaran PTD, teknologi dasar gitu. Yes. Itu hanya ada di Tarbak loh, Fit. Iya, ini di lab situ kan yang sudah diperbaharui jauh lebih bagus daripada zaman dulu. Terus kelas rancang bangun, ekskul juga ada ekskul robotika, jadi merasa terfasilitasi gitu kreativitas saya di situ. Tapi sebenarnya saya juga ada kekurangan gitu ya, misalnya saya sukanya di apa yang berbau mekanika gitu ya, ada bentuknya gitu. Tapi kalau misalnya disuruh menghafal gitu, misalnya pelajaran sejarah atau gitu, ya saya agak kurang gitu ya, patut dimaklumi. Jadi
dari situ saya ya udah melanjutkan gitu interest saya di bidang yang saya kiranya mampu lebih mengerti gitu. Jadi menunjang apapun itu yang lebih baik lah gitu dibandingkan yang lain. Waktu SMP juga menurut saya waktunya untuk bereksplorasi gitu ya. Jadi kayak saya sangat banyak maunya, pengen mencoba ini, mencoba itu. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya waktu SMP itu waktu yang baik untuk explore, untuk mencoba dan gagal dan apa namanya trial and error ya. Iya, trial dan error, karena kalau sudah dewasa kan sudah harus diminimum kan, diminimalisir untuk ibaratnya harus sudah menjadi expert gitu ya. Jadi mungkin agak ke bawah juga kalau misalnya waktu SMP-nya jarang mencoba atau takut gitu, nggak kepengen banyak mau, mungkin nanti besarnya agak kurang pede gitu untuk mengeksplor hal baru. Jadi atau misalnya takut gagal atau segala macam lah gitu alasannya. Tapi kalau misalnya cepat gagal, ini juga salah satu filosofi Elon Musk yang terkenal. Kalau cepat gagalnya berarti cepat berhasilnya juga gitu. Jadi cepat mengetahui apa yang disuka pas awal, sehingga bisa melanjutkan lagi interestnya ke depannya gitu. Jadi itulah kenapa saya akhirnya masuk misalnya jurusannya IPA. Terus saya juga terinspirasi sama kakek saya, mungkin banyak yang udah tahu kalau misalnya kakek saya dulunya mechanical engineering, jadi kayak itu apa ya ada di dekat saya lah gitu ibaratnya. Beda sama halnya misalnya kedokteran, meskipun teman-teman hampir setengah teman-teman sekolah saya di SMP itu sekarang jadi dokter ya. Tapi mungkin saya kalau maksain belajar biologi yang metodenya banyak hafalan, saya nggak begitu sukses gitu ibaratnya. Oke. Ya karena setiap orang punya potensi dan passionnya ya. Dan tadi kita bagusnya dari kecil sudah ada minat dan bakat, diteruskan terus sampai sesuai juga ambil pendidikannya. Berarti kuncinya harus mengenal potensi diri dulu ya. Itu yang paling penting ya. Dan explore ya. Sebenarnya ini sih bisa dibilang itu penunjang, tapi menurut saya juga di perjalanannya selalu mencelak lah gitu ibaratnya. Mencoba. Jadi yang penting mau mencoba dulu, baru dari situ potensinya dikembangin. Kayaknya lebih tepatnya untuk saya, at least. Kayak gitu, karena saya ngerasanya mungkin kalau dari segi bakat agak kurang ya. Yes. Oke. Thank you, Vita. Nah, sekarang nih ya, tadi sempat dibahas dikit, tiba-tiba Vita jadi viral nih karena menjadi sosok wanita Indonesia pertama yang menjadi engineer di SpaceX ya. We're just curious with your own opinion, okay? Gimana sih tanggapan atau opini Vita sendiri terhadap which is tadi sempat ngobrol sedikit nih, dia sempat kaget karena ternyata buat dia tuh it's not a big deal. Ternyata fit is a very big deal for us, ya. Nah sekarang kita pengen tahu menurut Vita sendiri tanggapannya seperti apa sih Fit being the first Indonesian woman who works there? As an engineer ya. Kenapa Pak? Yes, the first Indonesian female engineer that working in SpaceX for now, right? Iya. How do you feel and what is your opinion? Menurut saya sebenarnya ya saya itu masih kaget ya dengan pemberitaan saat ini. Dan sebenarnya saya juga merasa dari awal biasa aja gitu. Saya tahu banyak momen di hidup saya, maksudnya di sekolah atau misalnya di jurusan gitu, memang perempuan itu masih minoritas ya di bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math. Jadi saya merasa ketika kerja di bidang aerospace, di bidang penerbangan sejak setelah lulus S1 pun di company yang sebelumnya, saya merasa ya biasa aja gitu. Saya juga melihat manusia misalnya kayak laki-laki, perempuan, pakai kerudung enggak, atau misalnya rasnya berbeda, warna kulitnya berbeda atau lain sebagainya, saya merasa itu sama aja gitu. Jadi saya memang dari dulu sudah mengeliminasi gender, ras dan lain sebagainya.
sehingga itu bukan suatu hal yang apa ya patut diselebrasi banyak atau kayak gimana gitu. Karena yang paling penting kan bisa kerja atau enggak, cocok atau enggak, mampu atau enggak gitu. Jadi saya sangat kaget ketika pertama keluar video interview saya dengan suatu media gitu ya, yang awalnya terus tiba-tiba semua jadi mensorot gitu ke saya, padahal saya ngerasa ya sama halnya dengan pegawai teman-teman yang misalnya bekerja di aerospace di Indonesia yang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih advance gitu ya, tingkat keteknikannya gitu, lebih banyak skill-skillnya. Kita sama aja, jadi hanya beda lokasi, mungkin itu aja. You're such a humble person, Vita. Humble one. Yes. Nah tadi saya suka sekali dengan statement Vita bahwa kita tidak perlu melihat gender ataupun tadi ya apapun yang membuat itu menjadi stereotype atau stigma ya. Dan apakah itu yang Vita juga dapat di SMP Taruna Bakti yang dikenal dengan sekolah pembauran ya Vita? Menurut Vita bagaimana nih? Iya, menurut saya ya itu menurut saya di SMK Taruna Bakti juga diversitasnya cukup tinggi ya, dan sekolahnya tidak melulu tentang sangat menunjang gitu kreativitas anak-anaknya. Misalnya nggak melulu tentang pelajaran, atau mungkin misalnya dari pelajaran agama juga kan bebas juga. Jadi di sekolah merasa didukung dengan itu, kayaknya ketika kreativitas didukung, kita bisa jadi wawasannya jadi lebih luas, tidak melulu misalnya lulusan SMP atau SMA atau kuliah itu path-nya harus kuliah dan harus S1 harus S2 dan lain sebagainya, tapi ada juga jalur kreativitas, misalnya sukanya seni, sukanya musik, di situ didukung sehingga banyak juga yang misalnya jadi musisi, jadi artis, jadi tergantung passion mereka di mana gitu kan, dan itu nggak ada yang salah gitu. Dan itu justru yang harus ditunjang gitu. Perbaruan itulah yang menurut saya mendukung ibaratnya pengembangan saya mungkin sampai sekarang ini gitu. Jadi tidak hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang, tapi berbagai sisi juga gitu dari aspek kehidupan lainnya. Oke, nih sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ibu punya satu special guest buat Vita. Kalau Vita special guest buat kita, ya. Kalau kita mau ngasih special guest buat Vita. Sudah siap Vita? Sudah siap Vita? Sudah siap? Siapa? Kita panggil dulu ya. Ini dia kita panggil surprise dulu. Guest untuk Ini surprise guest buat Vita. Kita coba cek. Ini Vita masih kenal nggak? Silahkan Ibu on frame. Silahkan duduk Ibu. Apa kabar Bu? Vita coba diceritakan dulu siapakah beliau? Beliau adalah wali kelas saya selama 3 tahun. Bu Angke yang benar-benar berjasa sampai pengembangan dari awal sampai akhir. Tentunya saya berterima kasih banyak sama Bu Angke. Sama-sama Vita, ya ampun, akhirnya kita face to face ya. Biasanya setelah ya Vita ya. Iya, setelah sekian lama atau terakhir ketemu kapan, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin ini juga salah satu bisa dibilang keunggulannya Taruna Bakti ya Fit. Meskipun udah lulus dari kapan-kapan, tapi masih bisa keep in touch sama guru-gurunya ya Fit ya. Terutama wali kelas ya. Betul, kita follow-followan Instagram. Oke. Bu, nih kita juga mau nanya sekarang ke Bu Angke nih. Siap-siap ya Fit, mau dibongkar nih kita dulu kayak gimana? Ini Bu Angke. langsung posisi duduknya langsung berubah. Oke, Bu Angke ya, Tebesti, jadi Bu Angke ini beliau merupakan wali kelasnya Vita waktu Vita kelas 7 ya, waktu kita kelas 7. Nah sekarang Bu Angke kita mau tahu nih Bu, gimana sih sosoknya Vita waktu dulu SMP yang Bu Angke kenal? Vita yang pasti memang bener struggle banget ya. Ibu ingat aja kalau Vita itu memang anaknya nggak bisa diam. Vita kalau nggak salah kemana-mana itu naik sepeda ya Vita ya. Sampai sepeda listrik, bener nggak? Betul. Sampai sekarang saya juga masih ada sepeda listrik. Nah itu dia
Dia ke sekolah, ke Suci, dia naik sepeda. Oke. Ingat nggak sepedanya sempat rusak, terus dibongkar. Itu bongkar sendiri Bu Angke? Bongkar sendiri dibantuin sama Opik, bener ya? Pernah ya gitu ya? Oh my god. Jadi memang talentanya nggak cuma di akademik ya, tapi di olahraga juga oke. Terus kalau tadi bilang katanya nggak begitu gaul banget. Setelah itu Bu. Iya, dia itu bisa sama anak cewek, bisa anak cowok gitu. Dan itu yang memang yang paling menakjubkan itu memang gitu. Ibu inget banget waktu kelas 7 dan tiba-tiba melejit gitu. Melejit di kelas 8, kelas 9. Nah, masuk SMA itu karena kelempar ya, kalau nggak salah ya. Karena saya nggak belajar pas udah terakhir. Saya main aja deket-deket ujian nasional. Ada something wrong dengan ujian nasional kalau nggak salah pada saat itu. Gitu. Kita betul. Dan ya. sebenarnya karena ini juga sih, karena sekolahnya sangat dekat sama rumah saya kan. Oh iya benar. Bel sekolahnya juga sampai kedengeran gitu waktu SMA. Jadi saya milih ya udahlah itu aja biar nggak mikir. Iya. Tapi seneng sih. Itu apa namanya? Saya ingat waktu SMP itu kelas kita selalu menang pekan olahraga. Benar. Walaupun jadi anak-anak ceweknya itu olahraganya pada jago. Oke. Jadi kalau porak itu pada selalu menang gitu. Bilingual ya itu ya dulu ya. Oke. Berarti memang betul ya Bu Angke ya. Jadi proses itu penting sekali ya. Tadi seperti yang Vita jelasin, Bu Angke juga tadi menjelaskan kembali bahwa memang dari ketika kelas 7 bagaimana struggle-nya, akhirnya dia di kelas 9 titik baliknya nilainya jadi bagus. Plus tadi berarti betul nih ini udah di certified sama Bu Angke. Emang suka ngulik dari dulu ya Fit ya. Sampai sepeda sendiri aja diulik gitu ketika rusak ya. Oke. Nice ya. Oke, Bu, yang kedua. Oke, kalau begitu ada yang mau disampaikan untuk Vita, Bu Angke, silakan. Vita cuma 1-2 kata ya, proud of you aja banget, ya ampun. Ibu tuh bangga banget sama kamu, sama angkatan kamu juga. Itu membuktikan bahwa anak bilingual itu memang bukan melulu bahasa, tapi mereka memiliki potensi lebih dari itu. Vita salah satunya yang mengenali potensi sendiri ya gitu. Tahu dia lebih di bahasa, akademiknya bagus. Dia salah satu siswa yang tidak nggak nolak untuk masuk kelas bilingual gitu. Dan ternyata memang terbukti ya bahwa masuk kelas bilingual itu Vita makin mengasah potensi Vita sendiri gitu. Good job Vita, udah jadi contoh buat adik-adik, dan ini titipan dari teman-teman kamu seangkatan, semua bangga sama kamu. Good job. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, tentunya saya bisa sampai saat ini tidak lain dan tidak bukan dari guru-guru semua yang sudah berjasa mengajarkan saya, membimbing saya dari nol ibaratnya sampai sekarang. Tentunya jasanya tidak akan mungkin dilupakan, semoga menjadi amal jariah nantinya. Amin. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Angke dan Vita, mudah-mudahan pastinya kita bisa segera bertemu juga ya dan reuni ibaratnya ya seperti itu ya. Amin. Ada rencana ke Indonesia lagi Fit kapan? Belum nih, nanti mungkin selanjutnya saya sempatkan untuk ketemu. Susah ketemunya sama Vita itu susah waktunya. Oke. Betul sekali, sangat amat jarang ke sana. Siap. Kalau gitu Bu Angke terima kasih. Sama-sama, terima kasih Vita. Sukses selalu dan Terima kasih banyak. Okay, thank you. Okay, Fit, before we end the live session today. Kita main dulu ya, Fit. Kita ada games dulu buat kita. Oke. Kita having fun aja ya, sebelum Vita tidur di sana. Okay, so Fit, ada quick test we can say it, ya? Yes. Dikasih waktunya berapa detik nih untuk jawab ke Vita ya? Pokoknya jangan kelihatan berpikir. Jadi ini adalah quick question games. We ask and you answer. It's all about Taruna Bakti tapi ya. Oke. Ini just no question atau
atau No. jawaban Enggak, ini jawaban esai pilihan Ganda. Boleh dijawab. You are bilingual, right? Boleh dijawab setengahnya Indonesia, setengahnya English, oke? Oke. Justru saya susah Bu kayak gitu sejujurnya. Saya otak saya mungkin nggak seperti teman-teman Jakarta Selatan bisa. Well, that's okay. Just be Ganti-ganti. yourself. Dan kita akan tanya ada 5 pertanyaan yang bikin Vita nostalgia sama SMP Taruna Bakti. Oke? Oke, siap ya? Siap. First question. Sebutkan alamat SMP Taruna Bakti. Jalan LLRE Marta Dinata, nggak tahu nomor berapa. Oke, masih Oke. Oke. Number 52. 52 nomornya ya. Oke. Oke. Next. Second question. Sebutkan 5 guru SMP Taruna Bakti waktu kamu sekolah dulu. Bu Angke, Bu Rizka, Pak Handoyo, almarhum ya sekarang, Bu Deti, Pak Iwan. Oke. Oke. Tulus. Next. Oke, tadi udah kesebut, tapi nggak apa-apa lah ya. Yeah. Oke, sebutkan your most favorite subject di SMP. Matematika Oh, sama Pak Handoyo. Oke. berarti ada matematika. Oke. Pintar-pintar. Pintar-pintar. Tapi berarti tadi kalau nggak mau ngapal, berarti IPS yang paling susah yang paling itu ya. Yang paling kamu benci apa? Nggak paling benci. Jangan paling Oh, benci. ya, yang paling kamu kurang kuasai apa? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Itu udah paling susah. Damang nih. Oke. Damang nih. Hah? Damang. Kumaha damang Vita? Langsung. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa fasilitas favorit kamu di SMP Taruna Bakti? Gor Suci. Tiga. Suci. Oh, Gor Suci, laboratorium PTD, sama semua kelas, sama menurut saya menyenangkan dan moving class juga. Oh, moving Oh class-nya. my I see. God. Iya betul ya. Iya, Buat iya, yang iya. belum tahu, kita punya moving class ya. Jadi mungkin kalau sekolah-sekolah lain gurunya yang datang ke kelasnya, kalau di Taruna Bakti moving class, anak-anaknya yang pindah mata pelajaran, pindah ruangan. Belajar Seperti bahasa yang Indonesia di ruangan bahasa Indonesia. Wow. Oke. Itu bikin saya nggak bosen, Bu. Yes. Itu memang tujuan kita menggunakan moving class system kita. Yeah. Because we know teenagers itu like moving, right? Ya, jadi betul. Oke, Vita. Last question. 3 memorable memories in SMP Taruna Bakti. Satu, punya locker. Oke. 2, naik sepeda terus ke sekolah. Oke. 3, sama teman-teman saya sekelas 3 tahun bareng-bareng. Oh, Jadi saya masih punya teman sampai sekarang. Wow. Good job. Jadi Oke. kembali lagi tadi ya, yang memorable adalah fasilitasnya, yaitu lokernya. Sekarang semua fit. Kalau dulu Iya. Galingo doang yang punya locker. Iya, zaman kita dulu Iya, Galingo betul, doang betul. ya. Yes, kalau Jadi sekarang saya merasa eksklusif dulu. Oke. Kalau sekarang Orang biasa aja ya. locker, Balingo, regular semua punya locker fit. Oke. Well, Oke. thank you Vita. Itu adalah 5 quick questions, dan ternyata Vita ini masih ingat dan masih teringat-ingat ya. Memorable ya, makanya ya, memorable sekali banget. Oke. dengan SMP Taruna Bakti. Oke. Wah, ini tidak terasa nih Ya. sudah di penghujung kebersamaan kita, Vita. Thank you so much. Dan last but not least, Vita mungkin boleh kasih tips ataupun pesan-pesan nih buat adik-adik yang mau masuk SMP ya, memilih SMP dan juga bisa akhirnya mungkin berkarir seperti Vita seperti sekarang. Silahkan Vita. Iya. Terima kasih lagi ini kesempatannya, dan kali ini aku mau mengucapkan explore sebanyak mungkin, banyak mencoba hal ini dan hal itu ketika SMP. Gak usah merasa takut, gak usah merasa minder, mencoba untuk gagal sebanyak mungkin. Itu semua proses yang menyenangkan sebenarnya kalau dilihat nanti kalau udah di masa depan. Yes. Ngeliat ke belakang lagi itu menyenangkan semua. Lalu apa lagi ya? Ya banyak main yang lebih aktif mungkin, quote unquote, dimanfaatkan waktunya sebanyak mungkin. Sekarang akses internet udah banyak banget, sehingga yang menang adalah yang tahu informasi tertentu ya. Jadi manfaatkan internet kuotanya untuk mencari informasi beasiswa, sekolah, hal-hal yang baik-baik, yang positif, jadi suatu tempat untuk yang aktif. Lebih baik misalnya
menggambar kartun daripada menonton kartun, bikin video daripada nonton video misalnya, kayak gitu. Dimanfaatkan aja semua fasilitas yang ada terutama di SMK Taruna Bakti, yang fasilitasnya tentunya udah banyak banget sebenarnya. Oke. Thank you so much Thank ya. you so Jadi much ini ya. benar-benar inspirasi juga ya buat Betul. kita semua dan juga untuk yang menonton. Bahwa memang ya kita lebih baik aktif, explore, try everything, dan tadi ya kejar terus apa yang kita mau sampai pokoknya tadi ya positif ya. That's right. Betul. Jadi kalau mau dibikin summarize nih ya, yang pertama itu explore, kemudian explore itu untuk mendapatkan akhirnya potensi. Ketika sudah tahu potensinya, ditekuni, Yang ketiga itu yaitu manfaatkan, yang tadi Vita bilang, manfaatkan internet and others instead of only enjoying, creating is more challenging dan lebih bermanfaat mungkin. Itu ya Fit ya? Betul sekali, mengasah kemampuan juga di situ. 100 buat Priska. Thank you. Semoga kedepannya nanti akan banyak Arsvita dan mungkin yang alumni Tarbak lain yang berhasil ya, yang bisa kita undang juga. Terakhir dari kita, semoga Vita sehat selalu, sukses dan berkah selalu. Betul, Vita. berkah selalu, semakin sukses dan keep being humble, keep dreaming. Amin. Terima kasih telah membawa nama Indonesia juga bisa dibilang di internasional ya. Dan juga membawa ya nama-nama sekolah termasuk SMP Taruna Bakti sebagai alumni yang sukses. Terima kasih ya, selalu menginspirasi. Semoga kamu juga di sana pastinya selalu sukses dengan apa yang kamu cita-citakan ya. Amin. Terima kasih banyak kesempatannya kali ini. Sama-sama Vita. Kalau begitu karena di sana waktunya sudah malam, selamat istirahat. Tentunya. Dan kalau begitu kita saatnya untuk pamit, undur diri. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah menonton di edisi Alumni Success Story bersama Arsvita Alamsyah. Tadi mudah-mudahan dengan tema Break the Barriers, Path to Succeed in the USA ini bisa menginspirasi lagi semuanya yang menonton hari ini. Betul. Nah, semoga nanti yang di break barrier-nya bukan hanya USA. Kita tunggu other countries Other countries, other region, that's right. So that's all Tabastis from us. Kita ketemu lagi bulan depan dengan session yang berbeda pastinya. Terus stay tune di Instagram Live SMP Taruna Bakti Bandung. Dan kalau begitu Vita, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. And for all of you, thank you for watching and joining our Instagram Live. Have a nice day. And saya Vanjo. Saya Rizka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Nama budaya Om Shanti Om dan salam sejahtera untuk bagi kita semua. Bye bye.